Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panji Wisnu sebagai data pengampu basis data statistika kelas B 2020. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan mengenai penyimpanan data vaksin COVID-19. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Aska Salam dengan NIM 240501201301314. Dan yang kedua ada saya sendiri yaitu Muhammad Rahyana Ruby dengan NIM 240501201400170. Dan yang ketiga ada Marcella Rio Chandra Persetiawan dengan NIM 240501201400176. Dan yang terakhir ada Sultan Nur Rohim dengan NIM 240501201100036. Kasus yang pertama yaitu saat ini seluruh dunia sedang dilanda wabah penyakit yang berasal dari virus COVID-19. Indonesia sebagai salah satu negara yang merasakan dampak tersebut. Lebih dari 1 juta warganya terjangkit virus tersebut. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan wabah ini, mulai dari menggalakkan protokol kesehatan, pembatasan kegiatan masyarakat, hingga yang baru-baru ini digencarkan adalah penyuntikan vaksin. Orang yang telah menerima vaksin akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa ia telah divaksin. Dalam sertifikat tersebut berisi berbagai data yang bisa diaplikasikan dalam sistem basis data. Sertifikat tersebut berisi data penerima, ide vaksin, dan nama rumah sakit. Sertifikat vaksin menjadi syarat seseorang untuk pergi menggunakan angkutan umum jarak jauh. Petugas angkutan umum hanya perlu mengeceknya di website Kemenkes dengan NIK calon penumpang untuk melihat apakah ia sudah menerima vaksin atau belum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi entitas. Di sini kita mendapatkan 3 entitas. Yang pertama adalah vaksin COVID-19, yang kedua adalah warga, yang ketiga adalah dokter. Untuk langkah kedua yaitu menentukan relasi. Vaksin COVID-19 diberikan kepada warga dan dokter menyuntikkan vaksin ke tubuh warga. Di sini ada gambar tentang relasi antara 3 entitas. Bisa dilihat pada video presentasi ini. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu menentukan kardinalitas. Sebuah vaksin COVID-19 hanya boleh diberikan kepada satu orang warga. Lalu seorang dokter dapat menyuntikkan vaksin ke banyak orang. Dari vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada warga dan disuntikkan oleh dokter. Selanjutnya langkah keempat yaitu mengidentifikasi atribut entitas vaksin COVID-19 dengan kunci primer ID vaksin dengan atribut ID vaksin, jenis vaksin, tanggal produksi. Entitas warga dengan kunci primer NIK dengan atribut nama, NIK, alamat, tanggal penerimaan vaksin, ID vaksin, nomor induk dokter. Selanjutnya entitas dokter dengan kunci primer nomor induk dengan atribut nama, nomor induk dokter, dan asal rumah sakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian setelah mengidentifikasi atribut, masuk ke langkah kelima, yakni membuat ERD. Pada ERD ini digambarkan dengan jelas hubungan antar entitas dan juga atribut-atribut yang terdapat pada setiap entitas. Di sini pada entitas terdapat kunci primer NIK dan kunci tamu yaitu ID vaksin dan nomor induk dokter. ID vaksin ini didapat dari atribut vaksin COVID-19. Sedangkan nomor induk dokter didapat dari entitas dokter. Pada ERD ini vaksin akan diberikan kepada warga dan dokter yang akan menyuntikkannya kepada warga. Setelah itu di sini ada tabel yang menjelaskan atribut-atribut
vaksin COVID-19 memiliki kunci primer ID vaksin, kemudian entitas warga memiliki kunci primer NIK dan kunci tamu yaitu ID vaksin dan nomor induk dokter. Kemudian entitas dokter memiliki atribut nomor induk dokter sebagai kunci. Demikian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.